minta bantuan sama mereka. Terkadang ketika kita siap berpolitik, kayak kita mencalonkan diri sebagai kades, kita kan berarti siap berpolitik. Tapi kita tidak siap kalah. Jadi ketika kalah, kita langsung putus hubungan dengan siapapun pihak pemenang saat ini gitu. Jadi dihubungi pun nggak mau lagi nih kades-kades yang lama. Nah itu nanti, tapi kan istilahnya masih di bumi sih istilahnya ya, masih di Indonesia, masih di Lampung Utara, yang mungkin bisa ditelusuri dari keluarganya, dari yang lain-lain. Termasuk juga aset ya Pak, aset. Nah itu sering jadi masalah. Bahkan motor dinas pun ada yang nggak ada serah terima ke yang kades baru. Nah ini tugas dari Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa nutup mata, itu bukan zaman saya, bukan tanggung jawab saya, karena itu masih tanggung jawab kades yang lama. Nggak bisa, karena sekarang desa ini ibaratnya keluarga, kepala keluarganya itu Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu ini yang bertanggung jawab sekarang, kondisi saat ini ke depannya maupun kondisi yang sudah lalu. Jadi mau nggak mau tetap akan terpengaruh, walaupun nanti kalau misalnya ada permasalahan masih di kades lama, bukan Bapak yang sekarang yang diminta pertanggungjawaban, bukan, tapi setidaknya ada tanggung jawab, tetap dimintai keterangan. Jadi tolong ditelusuri, termasuk aset, BUMDes, dan bendahara barang. Bendahara barang ini selama ini hanya terkesan tuh hanya nama, hanya istilahnya ada, istilah jabatannya ada, orangnya ada, tapi hasil pekerjaannya nggak ada. Aset, kalau aset ini malah lebih dari tahun 2016, dari semenjak kita dapat dana desa itu seharusnya sudah ada pembukuan. Apa saja sih aset-aset desa, termasuk tanah desa, bangunan desa, belanja modal apa saja, kendaraan, kursi, meja, semua itu harusnya sudah ada pencatatan. Nah, jadi tolong istilahnya bakal butuh kerja keras dari Bapak Ibu sekalian untuk membenahi selama 1 minggu ini. Jadi kami harapkan ketika mulai minggu depan kami turun itu sudah ada kejelasan. Jangan ketika seperti yang tadi disampaikan Pak Bowo, ketika kami datang ya masih nol, bahkan apa istilahnya yang bumdesnya nggak ada, yang kaurnya cuma ada nota, kadang notanya pun nggak ada, yang apa istilahnya yang aset senyum aja, ada loh Bu yang seperti itu. Di desa ini ada permasalahan ini, nah itu kan malah nggak enak kita ya ketemu. Karena pengawasan desa ini, pengawasan DD dan ADD ini nggak hanya di kami Bu, pengawasan pembinaan tidak hanya di Apip, tidak hanya di inspektorat, tapi dari lini terdekat pun dari dengan desa itu warga desanya sendiri. Warga desa itu berhak untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Terus yang kedua itu BPD juga secara langsung harus ikut terlibat. Dan yang ketiga itu Pak Camat itu yang memang dekat dengan istilahnya dengan masyarakat, dekat dengan desa. Jadi yang Pak Camat lah yang setiap saat bisa bertemu, bisa mengawasi dekat lokasi. Kalau kami kan nggak mungkin kami tiap hari mau. Pemikiran dulu, artinya dia memiliki badan hukum tersendiri BUMDes. Apalagi hari ini dalam hal pengawasan BUMDes bukan hanya dari API, dari pemerintah, tapi juga ada pelaporan dari Ombudsman dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi yang namanya BUMDes juga tidak juga dia, karena dia bukan terpisah dari desa, bukan masuk dalam perangkat desa, tapi juga BUMDes juga tak bisa semau-maunya. Nah, artinya dalam hal ini nanti dari Bu Iri tadi, andai kata BUMDesnya tidak berjalan, hanya 2 Pak yang bisa Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, bubarkan BUMDes itu. Yang kedua, lakukan reorganisasi kepengurusan dari BUMDes tersebut dengan melibatkan BPD. Maka tadi disampaikan oleh Bu Yovita tadi, di sini peran BPD sangat penting di dalam hal penyelenggaraan ataupun pengelolaan dana desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan dana BUMDes itu walaupun dia cuma harus masuk ke dalam APBDes dari profit yang diterima dalam
BUMDes itu. Jangan sampai BUMDes itu diberhentikan penyertaan modal, tapi pada saat dia menerima keuntungan atau profit itu sendiri untuk membantu untuk pembangunan desa, tapi tidak masuk ke dalam APBDes. Saya menjabat dari 2017, PBB ini Pak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Mungkin rekan-rekan yang lain kan baru Pak, jadi belum tahu ya. Jadi masalah PBB ini Pak, data yang keluar itu Pak dari selama pertama saya menjabat itu Pak, data itu saja yang keluar. Jadi ada kenaikan dari jumlah pajak, tapi tidak ada perbaikan yang dapat pajak itu Pak. Jadi mungkin sama saja Pak di desa-desa lainnya ya. Tempat saya itu Pak mungkin 70-75% yang mendapat PBB itu Pak namanya sudah tidak ada lagi. Ini hanya merupakan memberikan suatu masukan, kiranya tentunya masukan ini tidak bisa kita tindak-lanjuti hanya dalam suatu instansi. Dia harus menyangkut seluruh instansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Karena mengingat seperti kata rekan saya Pak Andri tadi, pada dasarnya kelemahan di desa itu masalah sumber daya manusia, terutama mengenai masalah administrasi. Karena saya nilai juga, mungkin kalau sama Pak Bowo kami sudah sering ketemu sebelum saya menjabat, mungkin Pak Bowo dengan saya, dan saya juga sudah kenal dengan Pak Bowo. Jadi pada intinya untuk administrasi ini saya memohon mewakili rekan-rekan sekecamatan Lampung Barat, bisa jadi ini merupakan suatu masukan bagi kita bersama. Terkadang-kala saya sendiri menyadari karena sumber daya manusia di desa itu sangat minim. Nah, untuk memperkecil daripada kesalahan-kesalahan administrasi, saya memohon kepada instansi terkait sampai ke pemerintah kabupaten, bagaimana kiranya kalau pelaporan-pelaporan itu kita jangan sampai terlalu banyak menyita tenaga dan pemikiran khususnya masyarakat di desa. Bagaimana kalau kita ambil cukup pertanggungjawaban itu hanya kita lakukan masalah hal-hal yang sifatnya dalam administrasi itu hanya bukan pelaporan yang sederhana. Iya, jangan sampai di RPD 4% awal ini ada kegiatan peningkatan kapasitas BPD 6 juta dan posyandu 3 juta. Yang sampai hari ini itu kayaknya tidak ada komunikasi untuk dilaksanakan. Nah, maksud saya pertama, kalau memang ini sudah bisa dialihkan kegiatan, gimana prosesnya? Karena kami andaikan di Pengaring ini ada kesempatan untuk dialihkan, itu ingin kami alihkan ke penambahan dana di BUMDes. Untuk sementara dana ini yang di BPD yang 6 juta BPD sudah kami serahkan ke ketua BPD. Kalau yang posyandu masih di bendahara. Nah, jadi kami minta petunjuk kalau memang tidak akan dilaksanakan dan ada kesempatan untuk perubahan pelaksanaan, berharap kami ingin memasukkan dana ini ke dana BUMDes karena BUMDes kami sudah agak kekurangan dalam arti alhamdulillah laporan kami desa Pengaringan serah terimanya alhamdulillah selesai. Setelah kami menjabat kepala desa 6 bulan ini, sebenarnya banyak tribal masalah. Satu, pendamping. Kami bingung, pendamping desa, pendamping kecamatan, pendamping kabupaten. Nah, maksud kami dalam pelaksanaan administrasi desa ini, kami sangat mengharapkan pembinaan. Bagaimana untuk kedepannya, karena mengingat sumber daya manusianya ini sangat minim, banyak yang pintarnya ngomong saja, pelaksanaannya nol, masalah administrasi. Dengan Pak Camat selama 6 bulan ini, beliau ini welcome terhadap kami.
pembinaannya dengan kami di lapangan itu alhamdulillah baik. Ada kendala apa-apa dia siap membantu kami. Cuman maksud kami ini bagaimana untuk kedepannya itu dianggarkan atau bagaimana bentuknya untuk pembinaan khususnya itu kaur keuangan dan pembuatan SPJ. Terima kasih Bu. Disampaikan apa dari teman-teman dari Inspektorat, saya coba untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Pak Fajar ya, terkait dengan PBB. Nah, artinya dengan PBB ini Pak bagaimana? Pertanyaannya bagaimana terkait dengan PBB yang berubah kepemilikan ataupun hilang atau orangnya sudah tidak ada lagi. Nah inilah artinya dalam kesempatan inilah Bapak Ibu selaku kepala desa merupakan pimpinan atau kepala desa tetap bertanggung jawab terhadap pelunasan PBB itu dan memiliki perangkat desa. Itulah gunanya ada kadus, RT dan kasih pemerintahan yang membidangi terkait dengan pajak tersebut. Maka berikan tugas itu kepada mereka untuk terkait dengan sosialisasi ataupun dengan pendataan validasi terkait dengan PBB. Andai kata di desa Bapak Ibu sekalian terdapat ada perubahan kepemilikan ataupun yang bersangkutan memang sudah tidak lagi atau SPPT-nya tidak bisa tertagih, maka itu segera laporkan Bapak Ibu ke BPPRD. Dan jangan hanya sekedar laporan saja, minta tanda terima dan ada bukti tanda terimanya sehingga SPPT itu tidak akan muncul lagi ke depan. Ya, kenapa dikit? Bu ke sebelah. Sini beri bang, beri ini kebanyakan, di sini kebanyakan. Nah. Kegiatan hari ini pertemuan dengan 14 desa terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara selaku aparatur pemerintah dalam bidang pengawasan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Lampung Barat. Tanggapan dari Ibu sendiri dari Inspektorat apa ini hari ini? Dari Inspektorat berharap ke depannya pengelolaan dana desa dan PBB di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara bisa lebih baik dan jawabannya sesuai. Dari Pak Camat ada pesan-pesan untuk kepala desa? Pesan dan harapan kepada kepala desa, yang pertama kita ucapkan dulu terima kasih kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang telah di Kecamatan Lampung Barat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BDS desa. Harapannya Inspektorat dapat memberikan arahan atau pembinaan kepada perangkat desa ataupun kepala desa dalam hal pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih baik lagi ke depan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.